menghadirkan kebijakan sekolah rakyat sebagai strategi untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia. Tunjukkan bagi keluarga miskin hingga miskin ekstrim dengan konsep pendidikan gratis berasrama. Memiliki dasar hukum yang kuat dimulai dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025, hingga Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN tahun 2025 hingga tahun 2029. Memiliki dasar hukum yang kuat dimulai dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 hingga Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025 hingga 2029. Pemerintah menargetkan sekolah rakyat menjadi bagian dari upaya untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. Tapi sesungguhnya kebijakan ini menjadi solusi atau malah menambah masalah baru. Mari kita simak diskusinya. Kebijakan ini lahir dari kondisi tingginya angka pendidikan yang masih rendah di Indonesia. Terdapat 1,14% siswa SMP dan 1,21 siswa SMA yang putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi. Kemudian terdapat 3 juta di antara 24 juta jiwa yang masuk dalam kategori miskin ekstrim, sehingga pemerintah perlu intervensi dalam menangani anak-anak dan keluarga yang miskin agar tetap bisa bersekolah. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pemerintah telah menyiapkan dana sebesar 7 triliun rupiah untuk mendukung program ini. Data resmi dari pemerintah pada tahun 2025 hingga tahun 2026 terdapat 159 sekolah rakyat yang direncanakan beroperasi di 29 provinsi dengan jumlah siswa sebanyak 15.895 orang. Sejauh ini, lebih dari 2.400 guru telah direkrut untuk mengajar di sekolah tersebut. Namun, kritik juga bermunculan pada program ini. Komisi 10 DPR menyebutkan program ini rawan menghadapi persoalan pendanaan berkelanjutan. Selain itu, karena program dikelola oleh Kementerian Pendidikan, pengamat pendidikan juga menyoroti potensi segresi. Namun kritik juga bermunculan. Komisi 10 DPR menyebutkan bahwa program ini rawan menghadapi persoalan pendanaan berkelanjutan. Selain itu, karena program dikelola oleh Kementerian Sosial, muncul kekhawatiran soal kualitas kurikulum dan tumpang tindih kewenangan dengan Kementerian Pendidikan. Pengamat pendidikan juga menyoroti potensi segregasi sosial. Menurut Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji, tantangan ke depan, selain pendanaan, infrastruktur juga menjadi sorotan. Saat ini baru 100 sekolah yang beroperasi dan penyebarannya dinilai belum merata, terutama di daerah terpencil. Di sisi lain, kondisi kesejahteraan guru masih jauh dari ideal. Kritik menyebut keberadaan sekolah rakyat bisa menambah beban anggaran tanpa penyelesaian akar masalah pendidikan, seperti rendahnya kualitas pengajaran di daerah 3T. Lalu apa yang dilakukan? Daripada fokus membangun dan menimbulkan masalah yang baru, sejumlah pakar menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, pemerataan akses pendidikan di daerah terpencil, lalu serta pembebasan biaya pendidikan dasar. Kebijakan sekolah rakyat hadir dengan semangat besar untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Namun, tanpa perencanaan yang matang dan koordinasi yang solid, program ini bisa berisiko menjadi proyek politik jangka pendek yang tidak menyentuh akar persoalan pendidikan di Indonesia.